Halo, jumpa kembali dengan channel GKJ Wolo dengan saya Doni Setiawan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan ada pada saudara semua dimanapun saudara berada. Dalam video kali ini, konten kali ini saya sengaja menggunakan kaos sepak bola. Dengan jujur saya mengatakan bahwa ini euforia Timnas Indonesia. Kemenangan atas Timnas Cina tadi malam masih membekas. Masih ada sisa-sisa semangat yang mampir singgah dalam kehidupan saya, dan saya yakin salah satu wujud nasionalisme saudara semua dimanapun saudara berada pasti merasakan euforia kemenangan itu. Nah, saudara-saudara, di konten kali ini, di video kali ini, saya hendak mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran saya, unek-unek saya terkait dengan hubungan atau gereja dan sepak bola. Di layar ada sepak bola adalah sepak bola dan gereja atau pandangan gereja terhadap sepak bola. Sekedar informasi bahwa di beberapa tempat sepak bola sudah tumbuh laksana agama. Bahkan beberapa klub sedekat yang saya tahu di Eropa seperti Manchester City dan beberapa itu didirikan oleh gereja. Selama ini tampaknya cara kita melihat sepak bola secara khusus dan olahraga secara umum sebagai gereja sangat tidak serius. Seolah-olah antara gereja dan olahraga, terkhusus sepak bola, itu berbeda, terbentang jurang yang amat sangat dalam. Dalam bahasa kasar mungkin bisa dikatakan bahwa agama atau dalam ini gereja itu bermain di ranah spiritual atau iman atau keyakinan, sementara sepak bola ya olahraga, hiburan, atau mungkin industri. Nah, sekali lagi, tidak banyak juga gereja atau dalam ini tokoh-tokoh agama, terkhusus pendeta, yang peduli secara serius melihat, mencermati, merefleksikan spiritualitas sepak bola dalam kehidupan. Ada kaitannya enggak sih dengan gereja? Nah, saudara-saudara dimanapun saudara berada, tadi malam meskipun saya nontonnya terpotong-potong karena nggak tahu siaran langsungnya, di streaming malah PlayStation yang muncul dan saya hanya melihat reportnya saja. Tetapi sekali lagi, energi yang dibangkitkan dari sepak bola terkadang jauh lebih kuat dibandingkan, secara positif loh ya, dibandingkan energi yang diciptakan dalam ritus-ritus agama terkhusus gereja. Ketika saya melihat, mendengar penonton dan pemain menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu populer seperti Tanah Airku, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, bahkan yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar, God bless, Rumah Kita. Ada perasaan tersentuh dan merinding, resonansi istilah saya. Ada spirit yang saling membangkitkan sehingga di situ tercipta unity, kesatuan. Pada titik ini sebenarnya gereja harus belajar dari sepak bola. Nah, pada titik berikutnya, poin berikutnya, dalam beberapa hal gereja sebagai sebuah komunitas sama dengan sepak bola. Benar bahwa yang dilihat adalah 11 musuh 11, ada wasit, ada asisten, ada bola. Ada juga orang yang sangat tidak suka dengan bola berseloroh. Ngapain sih bola satu direbutin banyak orang?
karena anti sepak bola. Nah, suatu ketika saya ketemu dengan rekan seorang pendeta, dia sangat anti sepak bola. Ketika saya cerita tentang bola, dia mengatakan sepak bola itu kurang kerjaan. Satu bola orang-orang kaya direbutin. Saya agak sensi, kemudian membalas. Sama juga, kita juga orang-orang sinting, mengajarkan sesuatu yang hanya katanya. Loh, kok bisa? Saya bisa, surga itu kan hanya katanya. Kita diberi atau didoktrin dengan surga di sana, kehidupan kekal di sana, tapi hanya katanya. Karena belum pernah ada yang datang ke sana. Tapi kembali, relasi atau korelasi antara gereja dan sepak bola, atau lebih spesifik, gereja harus melihat atau harus belajar dari sepak bola. Tentang apa? Yang pertama, tentang kerjasama. Gereja dan sepak bola punya kesamaan dalam kerjasama. Tidak bisa satu orang atau dua orang. Sepak bola minimal 11 orang. Itu yang bermain. Belum tim pelatih, belum asisten, belum manajemen, belum semua pendukung. Kalau satu timnas, kalau klub saya nggak tahu ya, minimal ada 50 orang. Asisten pelatih, tukang masak, tukang pijet, tukang dan sebagainya. Belum supporternya. Nah, sama gereja juga. Gereja tidak mungkin berdiri secara komunitas. Satu orang. Dan juga tidak bisa hidup kalau hanya dikendalikan satu orang. Gereja bukan milik pendeta, bukan milik penatua, bukan milik diaken, juga bukan milik tokoh, entah tokoh yang berpengalaman, tokoh yang kaya, tokoh yang pandai. Sama seperti sepak bola. Sepak bola tidak bisa sendiri, harus tim. Yang kedua, persoalan yang kedua, sepak bola punya tujuan. Tujuannya menang, dan prosesnya itu tidak bisa bypass, tidak bisa potong kompas, tidak bisa menang hanya bermain 2 menit. Paling tidak harus bermain 90 menit, paling tidak. Di dalam proses itu semua mengambil perannya sendiri. Ada penjaga gawang, ada back, ada gelandang, ada penyerang. Itu masih bisa di split lagi. Ada center back, ada left back atau full back, ada gelandang bertahan, gelandang menyerang, ada penyerang sayap, ada penyerang lubang, ada penyerang tengah. Kalau di generalkan ada kiper, back, gelandang, penyerang. Sama dalam kehidupan gereja. Ada jemaat, ada majelis gereja. Di dalamnya ada jemaat laki-laki, jemaat perempuan, jemaat anak, jemaat remaja, jemaat dewasa, jemaat lansia. Lalu kemudian ada penatua, ada diaken, ada pendeta, ada komisi, ada bidang, ada seksi, ada panitia, ada tim. Mereka saling bekerja sama untuk tujuan bersama dan itu butuh proses. Seperti dalam sepak bola, tujuan hidup bergereja tidak bisa dilimpahkan pada satu pihak. Sudah serahkannya pada pendeta, kan yang dibayar pendeta. Itu jawaban yang tidak masuk akal, bahkan juga tidak masuk iman. Semua punya peran, semua punya tugas. Jadi kalau kemudian sepak bola, serahkannya pada penyerang, nggak bisa. Serahkan pada kiper, nggak bisa. Harus membentuk atau terbentuk sebuah kesatuan unit. Dan sampai sini saya berharap sudah mulai paham, dan saya akan minum kopi dulu. Kopi ginseng. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Poin berikutnya, sepak bola bisa menciptakan kesatuan. Semua fokus pada
tujuan bersama. Dari berbagai kalangan, dari berbagai golongan, dari berbagai usia, dari berbagai jenis menyatu, mendukung. Dan lebih hebatnya lagi, saudara-saudara, untuk timnas Indonesia, sedekat yang saya lihat, paling tidak dalam 2 atau 3 tahun terakhir, kalah menang. Itu menjadi sesuatu yang wajar. Mereka tetap bersatu. Ya meskipun ada juga kecewa, wajar. Nah di sini pun gereja harus belajar. Gagal atau berhasil sebuah tujuan itu harus dipahami sebagai sebuah pembelajaran. Yang berikutnya, ketika menonton sepak bola, saya pernah nonton langsung ke Stadion Manahan dalam Scoop Club. Ada energi yang menyatu di situ. Bahkan ketika pulang dari Stadion Sriwedari pada waktu sampai ke rumah, yang diceritakan tetap bola. Sama juga sampai dengan hari ini saya buat video ini, 1 hari setelah timnas menang, hampir semua masih bercerita tentang sepak bola. Di YouTube, media sosial, platform apapun, kebanyakan bicara tentang sepak bola. Pertanyaan saya sederhana. Apakah setelah kebaktian, setelah ibadah, setelah beston, setelah PA, jemaat masih mempercakapkan tentang yang didapat? Atau jangan-jangan keluar dari ruangan atau gedung gereja, habis PA, habis ibadah, sudah lupa? Saudara-saudara, saya dengan keluarga, paling hari ini, terkhusus dengan anak saya laki-laki, sering mengulang-ulang momen-momen yang terekam di YouTube. Momen-momen istimewa. Dan itu menciptakan atau merangsang energi semangat nasionalisme, kebanggaan, dan persatuan. Kalau gereja bisa melihat ini, sepulang dari persekutuan, sepulang dari ibadah, ujiannya menarik, sabdanya menarik, saling menyapanya menarik, betapa indahnya. Bahkan pulang sampai di rumah masih mempercakapkan itu. Nah di sini sebenarnya gereja kalah dengan sepak bola. Terkhusus gereja tempat saya melayani. Kalau timnas mau melawan timnas Tiongkok kemarin, setahu saya, meskipun mereka setiap hari main bola di klub masing-masing, mereka TC, training camp, prepare, bersiap, geladen dalam masalah Jawa. Nah, banyak di antara kita, terkhusus tempat saya sekarang berada, GKJ Wolo, jarang persiapan. Jadi kalau bola ya kayak main di kampung tanpa latihan, pokoknya masuk ke lapangan, nendang sana, masukin sana, sudah. Tidak ada pola, tidak ada latihan, tidak persiapan. Bayangkan timnas sepak bola. Prepare di Bali United Training Center. Mereka bersama-sama membangun kebersamaan. Dan hasilnya semalam. Nah dari sini sebenarnya gereja harus belajar. Kita semua dan saudara-saudara yang tersapa di sini. Bukan hanya jemaat GKJ Wolo, siapapun yang tersapa. Mereka saling mendukung, mereka nggak saling menang. Bahkan sekali lagi sepak bola menyatukan semua orang. Banyak orang dari berbagai tempat datang hanya untuk menyaksikan itu. Betapa indahnya kalau gereja bisa belajar dan mempraktekkan spirit sepak bola dalam kehidupan beriman. Ada tujuan bersama, ada kesadaran bersama, sadar untuk saling melengkapi, sadar akan talentnya, bakatnya, sadar kalau harus tampil, sadar kalau harus tertunda, sadar harus menggantikan. Sekali lagi saudara-saudara, gereja perlu belajar. Belajar dari spirit sepak bola yang menghadirkan merinding, euforia yang luar biasa. Saya pikir cukup sekian.
Saya nanti terbuka untuk siapa saja membangun diskusi, boleh setuju, boleh tidak. Saya berharap bisa membangun bersama, bisa berdiskusi di kolom komentar. Silahkan, kita akan berdiskusi. Yang nggak setuju, saya membandingkan gereja dengan sepak bola, silahkan. Nggak masalah. Dan juga terima kasih untuk yang udah subscribe, udah like, komentar. Channel ini butuh support saudara-saudara. Saya akan mencantumkan informasi di deskripsi. Saudara-saudara yang ingin terlibat, dengan senang hati saya akan menerimanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Timnas. Salam World Cup 2026. Bersama akan menjadi lebih baik. Terima kasih.